Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah bikhair Syekh. Alhamdulillah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu subhanahu wa nasta'inuh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma ighfir lana dhunubana wastur 'uyubana wa ajirna min khizyi dunya 'adzabil akhirah. Baik. Kemarin kita terakhir belajar apa? Di bait 68, Syekh. Apa? Bait 68. 68. Poin 68. Kemarin sampai 68. Jadi udah masuk ahkam nun sakin. Sudah selesai ahkam nun sakin wa tanwin. Baik. Kemarin kita bilang hari ini ada latihan atau apa? Hah? Hari ini ada latihan? Tidak ada Syekh. Enggak ada, belum ada sih. Belum ada. Baik. Kita sekarang lihat al-mad. Bab al-mad. Dan apa itu bab al-mad? Apa itu arti mad? Kenapa ada mad seperti ini? Di bab al-mad, sebelum kita masuk mad, harus tahu mad itu semua atau apa aja yang panjang. Itu namanya mad. Baik. Mad itu yang kelebihan. Misal, ini aslinya, enggak, kita kelebihan sedikit. Jadi ini namanya, ini, tempat ini aja namanya mad. Karena ini aslinya. Ini namanya mad. Jadi apa aja yang kelebihan itu namanya mad. Itu arti mad. Baik. Ini umum ya, di bahasa maksud. Baik. Mad di ilmu tajwid itu apa? Mempanjang suara. Kalau baca huruf mad. Huruf mad itu alif sukun sebelumnya fathah, waw sukun sebelumnya kasrah, dhammah, sama ya sukun sebelumnya kasrah. Jadi kita boleh baca mad di dalam Al-Quran kalau ada 3 huruf itu. Alif sukun sebelumnya fathah, waw sukun sebelumnya dhammah, ya sukun sebelumnya kasrah. Baru bisa baca mad. Gimana? Mempanjang suara. Ini yang maksudnya mad. Baik. Al-mad itu ada wajib, ada 3 bagian. Untuk mad ada 3 ya. Ada wajib, ada ada lazim pertama, lazim. Kedua ada wajib, ada jaiz. Jadi kalau kita mulai baca, qal wal maddu lazimun, mad lazim. Wa wajibun, mad wajib. Ata, datang. Wa jaizun, mad jaiz. Yang jaiz itu maksudnya boleh. Yang jaiz itu maksudnya boleh. Qal wa jaizun wa huwa
Maksud wahwa itu kata wahwa maksud al-mad. Wahwa wa qasrun thabata. Maksudnya mad jaiz itu kalau wasl atau waqaf. Kalau wasl atau waqaf, wasl atau waqaf, wasl atau waqaf. Jadi dibaca huruf atau dibaca mad kalau wasl atau waqaf. Dan dibaca qasar. Maksud ini mad jaiz dibaca qasar kalau berhenti. Dibaca qasar kalau berhenti. Kita sekarang menjelaskan kenapa maksud qasar, kenapa maksud tidak qasar. Baik. Qal wal maddu لازم واجب أتى وجائز وهو أي المد وقصر وهو لغة الحبس. قصر مقصود بندك. Maksud Allah bintik, jadi tidak dibaca mad seperti yang ada. Bisa bikin mad itu kurang. Baik, mad lazim. Mad lazim. Kapan kita baca mad lazim? Lazim itu harus, pasti, tidak bisa lewat. Kapan kita baca mad lazim? Qal falazimun. Kalau kita lihat bait kedua, qal falazimun, kalau mad lazim in jaa ba'da harfi mad sakini atau sakinu halaini. Jadi kapan lazim itu? Kalau ada setelah huruf mad huruf sakin atau harf sakin. Halain maksud di dua hal. Halain di dua hal. Lihat sekarang. Huruf ya atau mad lazim setelahnya sukun. Sukun itu di halain. Halain maksudnya kalau waqaf atau wasl. Kalau berhenti waqaf atau sambung wasl. Maksudnya tetap sukun. Tetap sukun huruf yang setelahnya. Gimana? Mad lazim setelahnya sukun. Sukun itu asli, kayak kita bilang asli, tidak berubah. Kalau kita berhenti atau lanjut harus sama. Bukan berhenti jadi sukun, lanjut jadi berharakat. Tidak. Baik. Lazim itu ada dua bagian. Lazim itu ada dua bagian. Dua bagian kayak apa? Dua bagian yang pertama lazim kilmi. Dan lazim harfi. Yang pertama, lazim kita bilang harus atau pasti. Setelahnya sukun, tidak ada berharakat. Sukun itu asli, bukan karena waqaf. Enggak. Kalau waqaf atau sambung tetap baca madnya atau tetap baca sukunnya. Lazim itu ada dua, ada kilmi atau harfi. Kilmi maksud di dalam kalimat, kayak misal kalimat dabbah. Lihat di sini huruf mad sakin, sebelumnya fathah, setelahnya huruf tasydid. Tasydid itu biar enggak bingung,
Tasydid itu asalnya huruf pertama sukun, huruf dua berharakat. Fathah, kasrah atau dhammah. Harus paham. Jadi dabbah yang pertama ba sukun. Harus paham. Bukan harus huruf sukun aja. Bisa huruf sukun, bisa huruf tasydid. Dua-duanya jadi sukun. Huruf yang pertamanya sukun. Jadi kilmi kayak kata dabbah. Baik. Ada lagi? Ada banyak untuk kilmi. Qal. Yang kedua harfi. Harfi kayak apa? Kayak misal qaf atau sad. Kayak surat, misal surat qaf, kita baca qaf. Atau alif lam mim. Kita baca qaf ini akan baca 6 harakat. Untuk huruf ini, huruf qaf, harus tahu bukan, oh gimana ini satu huruf, enggak. Biasanya kita harus buka huruf qaf. Maksudnya buka, coba mengucapkan huruf qaf apa di dalamnya. Karena qaf ini tanda untuk ini. Lihat. Qaf. Gimana? Qaf. Qaf. Harus di tulis lafaznya. Apa ya? Qaf, lam, mim. Itu semua mad lazim. Baik. Ini yang pertama. Lazim harfi, mad lazim kilmi sama mad lazim harfi. Baik. قال فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطول يمد. Maksudnya بالطول يمد 6 حركات. 6 حركات. طيب lanjut. وواجب إن جاء قبل همز atau وواجب إن جاء قبل همزة متصلا إن جمع بكلمة. Maksud mad wajib kalau huruf mad datang sebelum hamzah. Contohnya as-sama, huruf mad di sini setelahnya ada hamzah. Itu namanya mad wajib. Qal muttasilan, hamzati muttasilan in jumi'a bi kalimah. Jadi wajib itu kalau sebelum huruf hamzah ada huruf mad muttasil di dalam satu kata. Muttasil maksud bergabung di dalam in jumi'a bi kalimatin, di dalam satu kata. Jadi ini di dalam satu kata. Bukan huruf mad di satu kata, huruf hamzah di satu kata, enggak. Harus ini dua-duanya di satu kata. Jangan nunggu Punini ya. Nunggu Punini. Mulia mute dulu. Ada cepet baru. Mulia mute dulu. Ternyata dong. Setengah 8 baru mulai baru. Mulia mute dulu. Mulia. Abah ini namanya Asya Triri juga. Muti'ah. Mute. Muti'ah.
Iya, oh iya. Untuk yang ambil hari itu Muti'ah. Muti'ah. Muti'ah Iriani, mute. KTP ya. ya. Ya ini perkenalan Pak. Ya gini. Muti'ah Iriani, Muti'ah, Muti'ah, mute, mute. Tutup suara. حول ولا قوة إلا بالله. طيب. Lanjut. Wajib kalau huruf mad dan hamzah di satu kata. قال وواجب إن جاء قبل همز atau qabla hamzatin di satu kata. Kayak huruf apa atau kata apa? As-sama, ja, as-su, musi'a, itu semuanya. Dan jadi ini namanya wajib muttasil. Wajib muttasil. Kenapa namanya wajib muttasil? Karena huruf mad dan huruf hamzah ittasala di satu kata. Muttasil maksud bergabung. Jadi hurufnya bergabung di dalam satu kata. Baik. Dibaca berapa harakat? Dibaca 4 harakat. 4 harakat aja. 4 harakat sampai 5. Ini kita bilang 5, 6. Ini 4 sampai 5. Tapi kita pilih 4. Yang mau baca sampai 5 gak ada masalah. قال وجائز إذا أتى منفصلا. وجائز مد جائز kalau ada kalau datang, kalau contohnya munfasila. Wajaizun idza ata munfasila. Jadi mad jaiz kalau munfasil. Munfasil maksudnya terpisah. Apa itu yang terpisah? Yang terpisah huruf mad sama huruf hamzah. Sekarang kita bilang ini semuanya karena ini yang karena sukun, ini karena hamzah. Wajib sama jaiz. Jadi wajib harus hamzah dan huruf mad di satu kata. Jaiz lawan ini. Gimana? Jaiz itu huruf mad di satu kata. Huruf hamzah di satu kata. Terpisah. Kalau jaizun, jaiz itu boleh. Idza ata munfasila. Kalau ada atau datang terpisah. Atau arada sukunu waqfan musjala. Atau sukunnya jadi sukun al. Baik. Kita sekarang lihat kalau jaizun idza ata, mad jaiz itu kalau ada, idza ata munfasila. Jadi harus fokus. Kapan aja lihat huruf mad, huruf mad kayak gini, alif, waw, atau ya, ini semuanya. Setelahnya hamzah, kita bisa baca jaiz, bisa wajib. Kapan jaiz? Kalau hamzahnya terpisah, bukan di dalam satu kata. Huruf mad di satu kata, huruf hamzah di satu kata. Wajib kalau dua-duanya di dalam satu kata. Kalau setelahnya hamzah. Baik.
ini kalau jaiz, jadi huruf mad misal di tengah kata dan hamzah di kata kedua enggak. Biasanya huruf mad itu di akhir kata dan huruf hamzah di awal kata. Huruf mad di akhir kata, hamzah awal kata. Nggak bisa kita ambil dari tengah atau akhir atau enggak. Harus huruf mad di akhir kata pertama, huruf hamzah di awal kata kedua. Baik. Misal ma anta. Contohnya ma anta. Lihat, ma satu kata, anta satu kata. Jadi huruf mad di akhir kata pertama, huruf hamzah di awal kata kedua. Ya ayyuhan nas, bisa juga. Wah, ini madian madian jaiz. Baik, sekarang ini tadi bilang qasr. Apa itu qasr? Sekarang kalau kita berhenti di kata pertama, jadi itu qasr. Maksudnya mad atau panjang itu jadi pendek. Di sini kita nggak bisa berhenti, nggak bisa baca sama, nggak bisa. Tapi di sini boleh ma anta, karena dua kata. Jadi saya baca kata dulu, habis itu kata kedua. Kalau seperti ini, ma dan huruf mad itu jadi dua harakat aja. Karena enggak ketemu hamzah. Ma. Jadi nggak bisa ma anta. Ini kenapa bisa qasr dan kenapa namanya jaiz? Boleh karena ini. Boleh pisah, boleh gabung, boleh baca dua harakat. Kalau enggak lanjut, boleh ambat kalau lanjut. Ini juga ambat sampai 5 harakat. Ambat sampai 5 harakat dan kita beri ambat juga. Baik. Jadi ini apa? Jadi sekarang ini yang mad. Lazim, wajib, jaiz yang ada di dalam matan al-Jazariyah. Tapi harus kita faham. Mad itu bukan ini aja. Mad itu bukan ini aja. Mad itu asalnya ada mad tabi'i, dan mad asli dan mad far'i. Ada asli dan ada far'i. Far'i ini karena hamzah kayak tadi dan sukun kayak tadi. Yang ikut hamzah itu jaiz kayak tadi, wajib kayak tadi juga. Di dalam jaiz itu ada juga silah kubra. Gini. Kalau karena sukun ada mad arid lissukun, ada mad lin, ada mad lazim yang tadi. Ini semua mad tapi tidak tidak ada di dalam al-Jazariyah.
Jadi ini. Jaiz udah bilang tadi, silah kubra itu kalau ada huruf H sebelumnya berharakat, setelahnya berharakat, sebelumnya berharakat, setelahnya berharakat, dan huruf hamzah itu yang berharakat setelahnya. Setelahnya itu huruf hamzah. Sebelumnya berharakat, setelahnya berharakat. Huruf H itu harakatnya dhammah atau kasrah, bukan fathah. Dhammah atau kasrah, bukan fathah. Itu namanya mad apa? Mad silah kubra. Silah. Dan itu ikut mad yang sebelumnya. Apa itu yang sebelumnya? Ikut mad jaiz, karena ini juga bisa berhenti atau bisa lanjut. Kayak apa? Lahu aman. La fathah, ha dhammah, hamzah. Di sini dibaca 6 harakat. Lahu, afwan, ammat. Alahu aman. Seperti itu. Kalau misal syaratnya tidak ada, jangan baca. Misal huruf yang sebelum ha tidak ada harakat, atau huruf ha berharakat fathah tidak dibaca karena syaratnya ha dhammah atau kasrah, dan atau setelahnya tidak ada harakat. Nah, ini syaratnya. Wajib, udah tahu wajib itu apa? Arid itu semua mad tabi'i di akhir. Semua mad tabi'i di akhir kata, bukan waktu waqaf. Bukan di akhir ayat, di akhir kata. Misal al-alamin. Sekarang di sini ada alhamdulillahirabbil alamin ar-rahman, ada nun berharakat fathah, ada ya sukun, ada mim. Oh, ini ya sukun sebelumnya kasrah, itu mad apa? Itu mad tabi'i. Oh, itu mad tabi'i, ya benar. Tapi karena mau berhenti di nun dan nun jadi sukun, lihat arid maksudnya bukan asli. Ada sebab untuk kita baca sukun. Apa itu sebabnya? Waqaf, berhenti. Jadi dibaca mad arid. Namanya mad arid. Bisa dari 2 sampai 4 sampai 6 harakat. Namanya mad arid. Kalau kita mau lanjut kilim sama mad arid, tapi contohnya misal khauf atau Quraisy. Kenapa mad arid itu, madlin itu? Madlin karena huruf waw atau ya sukun. Dan sebelumnya fathah. Jadi ini kha wa fathah, sukun sebelumnya fathah. Ini ra, ya sebelumnya ra fathah. Ini dibaca berapa? Dibaca sama mad arid 2, 4, 6. Tapi kalau juga berhenti, jadi khauf, misal yaum. Tapi kalau sambung di sini, kalau sambung tidak ada mad. Sekarang kita coba baca yaum. Yaum, boleh. Tapi misal kita sambung maliki yaumiddin, tidak ada mad, dihapus. Mad arid lisukun kalau kita sambung, misal alhamdulillahi rabbil alamin arrahman, tetap baca mad tabi'i 2 harakat walaupun sambung. Jadi namanya mad tabi'i. Kapan baca?
Kalau berhenti baca mad arid 2, 4 atau 6. Lin kalau berhenti dibaca 2, 4 atau 6. Syaratnya berhenti di huruf yang setelah huruf mad. Syaratnya juga huruf itu berharakat, tapi jadi sukun karena berhenti. Kalau sukun asli tidak boleh. Baik, mad lazim itu kita udah belajar tadi. Mad lazim itu karena setelahnya ada hamzah. Hamzah itu setelahnya ada sukun. Sukun itu bisa sukun aja atau bisa tasydid. Mad lazim itu 6 harakat. Ada apa di mad lazim? Ada mad lazim kilmi. Ada mad lazim apa? Harfi. Yang kilmi itu ada 2. Kilmi musaqqal atau kilmi mukhaffaf. Yang harfi sama musaqqal, ada yang harfi mukhaffaf. Yang harfi itu dan mukhaffaf itu kayak huruf yang tidak bertasydid. Duluan yang harfi itu semua huruf yang di awal-awal ayat Al-Quran. Huruf yang terputus. Huruf aja kayak alif, lam, mim, ha, mim, qaf, yasin, nun, itu. Yang namanya harfi. Jadi mad di dalam huruf. Mad di dalam huruf. Ini yang pertama. Mukhaffaf maksudnya tidak ada tasydid. Muthaqqal ada tasydid. Ini sama, muthaqqal ada tasydid, mukhaffaf tidak ada tasydid. Ini misal kita baca dabbah atau ad-dallin, itu semuanya apa? Semuanya muthaqqal. Kenapa? Karena ada huruf mad. Muthaqqal karena ada huruf mad. Itu aja. Afwan, muthaqqal karena ada tasydid. Itu aja. Tapi kalau kita mau mukhaffaf harus sukun bukan tasydid. Contohnya apa? Contohnya al-an. Surat Yunus ayat 51 dan 91. Aja. Ada satu kata di 2 tempat di dalam Al-Quran. Al-an. Ada huruf mad ketemu lam. Al-an. Bukan tasydid. Ini yang mukhaffaf. Yang muthaqqal ini kita tidak bisa bilang huruf ini muthaqqal, huruf ini mukhaffaf. Harus lihat posisi huruf ketemu apa baru bisa bilang muthaqqal atau bisa bilang mukhaffaf. Pak, seperti apa? Seperti apa? Kita sekarang lihat seperti apa dan kenapa. Kalau kita lihat yang mukhaffaf kayak ini. Hamim. Ada ayat yang di awalnya hamim. Akan baca ha bukan mad harfi, bukan mad lazim ha, karena dibaca 2 harakat aja. Ha ini namanya mad tabi'i harfi. Bukan enggak ikut. Jadi kita akan ambil huruf mim. Di mana dibaca? Mim. Kenapa dibaca mim panjang seperti itu? Seperti tadi kita bilang, buka huruf mim dulu. Karena ini tanda mim. Buka huruf mim dulu. Kalau kita mau buka huruf mim, jadi waktu kita baca merasa huruf apa? Mim, mi. Sama ya. Mim. Sama mim. Jadi mim. Harus semua huruf dibuka seperti ini. Semua huruf yang di awal-awal surat. Mim harakatnya apa?
Yang pertama mi kasrah. Oh. Habis itu ada ya. Ya harakatnya apa? Bukan mia, bukan miu, bukan mi. Jadi sukun. Setelahnya mim. Harakatnya apa? Sukun. Karena semua huruf akhirnya huruf sukun. Semua huruf yang dibuka seperti ini akhirnya huruf sukun. Semuanya. Jangan cari harakatnya apa. Langsung baca sukun. Jadi kita sekarang dapat huruf mad. Karena yang pertama ini huruf ya sukun sebelumnya kasrah. Jadi ini huruf mad. Setelahnya ada apa? Ada sukun. Dan kalau ada sukun itu mad apa? Mad lazim. Bukan tasydid jadi mad apa? Mad harf mukhaffaf. Tapi kilmi atau harfi? Harfi karena di dalam huruf mim aja, bukan di dalam satu kata. Jadi ini namanya mad lazim harfi mukhaffaf. Kenapa? Karena di dalam satu huruf, bukan di dalam satu kata, di dalam satu huruf, karena huruf, dan setelahnya ada sukun. Pas. Kita misal kalau ambil musaqqal. Kayak apa? Alif lam mim. Kita coba alif lam mim. Alif lam mim. Alif enggak dibaca panjang. Udah hapus dulu. Lam. Kita coba lam. Lam buka lam dulu. La alif mim. Jadi lam. Harakat lam fathah. Alif sukun. Mim biasanya sukun huruf di akhir. Kita sekarang lihat ini gimana? Kayak gini kan? Jadi sampai sekarang ini apa? Ini mukhaffaf. Sampai sekarang. Alif lam. Udah sampai sekarang ini mukhaffaf. Baik, tapi masih ada huruf, satu huruf lagi. Masih ada satu huruf, huruf mim. Gimana? Buka mim juga kayak gini. Mi. Mim kasrah. Ya sukun. Mim sukun. Sekarang ada dua huruf mim ketemu. Satu sukun, kedua berharakat. Ini kita belajar kemarin. Idgham. Idgham mutamathilain. Idgham ini bisa. Jadi di sini ada idgham. Di idgham kita bikin apa? Memasukkan yang pertama ke dalam Huruf kedua. jadi satu huruf berapa? Tasydid. Bertasydid. Jadi sekarang kita baca mim ini akan baca satu mim tapi tasydid. Gimana? Lam mim. Baru di sini jadi musaqqal karena ada tasydid. Jadi apa? Kenapa? Karena ada idgham. Semua huruf kita buka dan coba. Kalau kita coba misal alif lam ra, alif tidak dibaca kayak gini, lam kayak gini, ra, mim ketemu ra hukumnya apa? Tidak ada hukum, izhar aja. Jadi lam jadi mukhaffaf bukan musaqqal. Di sini jadi musaqqal. Itu kita lihat halnya di dalam kata, di dalam huruf. Harus kita buka semua huruf, lihat kalau ketemu. Ada idgham kayak gini jadi musaqqal, tidak ada jadi mukhaffaf. Seperti ini untuk semua huruf yang di awal-awal surah. Pak. Ini yang namanya apa? Mad far'i. Tayyib, mad asli itu. Mad asli itu ada 4. Mad tabi'i. Tabi'i itu dari
karakter orang, dari tabiat orang dibaca mad. Itu mad tabi'i itu sebabnya atau syaratnya tidak ada setelah huruf mad hamzah atau sukun. Kenapa? Karena hamzah dan sukun udah masalahnya di sini. Udah masalahnya di far'i. Jadi kita udah nggak mau campur. Kita udah nggak mau campur. Ini yang mad tabi'i. Kayak misal ad-duha, qalu, qila, seperti itu. Ini yang tabi'i. Yang setelah tabi'i mad badal. Badal itu huruf hamzah, setelahnya huruf mad. Bukan mad setelahnya hamzah, enggak. Hamzah setelahnya mad. Kayak amanu, adam, imana. Dan semua ini dua harakat. Fokus. Ini semua dua harakat. Ini yang mad badal. Habis itu ada mad iwad. Ada mad iwad. Mad iwad itu untuk Adam, qalu atau nuhiha. Baik. Iwad itu untuk tanwin fathah. Waktu waqaf. Fokus. Waktu waqaf. Tanwin fathah untuk waktu waqaf. Kalau ada tanwin fathah, waktu berhenti, kita mengganti tanwin itu ke mad. Misal alima. Ini aliman aslinya. Tapi karena berhenti jadi alima. Tanwin enggak dibaca tapi dibaca mad. Jadi mengganti ke alif. Fokus ini khusus untuk huruf alif. Kalau fokus waktu kita belajar silah dibilang khusus waw dan ya. Ini khusus alif. Jadi dibaca alima. Misal ghafurar rahima. Kalau berhenti ghafura. Jadi dua harakat. Itu mengganti tanwin al-fath ke alif. Jadi mad. Sama di akhir itu mad silah sughra. Tadi kita di sini belajar kubra. Di sini sughra. Maksud sughra kecil. Kubra besar. Apa itu yang sughra? Lawan kubra. Lawan kubra. Kubra itu syaratnya apa? Ada hamzah. Ini yang lain. Semuanya selain hamzah. Setelahnya tidak ada hamzah. Tapi yang lain. Ini hamzah. Ini yang mad asli. Ini yang mad asli. Banyak. Semua mad, ini semua mad yang ada. Sebelum lanjut, ada yang mau nanya tentang mad? Saya Ustazah. Saya Syekh. Apa? Ini tadi yang harfi musaqqal. Ini kan syaratnya harus dalam satu huruf, kemudian ada idgham. Terus kalau yang dalam satu huruf, kenapa dalam satu huruf? Ya, terus ada bukan dalam satu huruf. Bukan dalam satu huruf. Bukan dalam satu huruf. Ya, tapi harus ada idghamnya, Syekh ya. Harus ada idgham, tapi bukan dalam satu huruf. Karena ini satu, ini satu, bukan di dalam. Iya, saya salah. Iya. Terus kalau misalnya yang di dalam surah Maryam itu, Syekh, apa tidak masuk harfi musaqqal yang kahaya? Ada idgham enggak? Dia kayaknya cuma ikhfa ya. Ikhfa aja ada yang. Ada idgham enggak? Kayak enggak ada, Syekh. Udah, selesai. Oh ya. Kita cari yang idgham untuk tasydid. Kalau enggak ada, untuk apa kita cari?
Alas, ikhfa enggak ada, idhar enggak ada, iqlab enggak ada, itu enggak ada di idgham aja. Oh ya. Terus bisa saya bertanya yang pelajaran yang lalu sih? Coba yang tentang ini aja dulu, tentang Oh mad. iya ya. Iya. Afan sih, iya ya. Itu aja sih. Baik, yang lain ada yang mau nanya? Saya Nah, untuk mad jais tadi saya ke mad jais kan dia ada di beda kalimat, ada di dua kata. Yang kata yang pertama itu dia sukun, kemudian yang kedua hamzah. Maaf, yang kata terakhirnya mat, yang kata terakhirnya mat kemudian bertemu dengan hamzah di awal kata, seperti itu ya, Syekh? huruf terakhir, bukan Ya. kata terakhir. Maaf ya, huruf terakhir mat dan kemudian yang huruf di awal itu hamzah. Nah, tadi dijelaskan ketika kita wakof di akhir kata itu dibacanya dibaca qasr gitu. Jadi dibacanya jadi satu harokat gitu, Syekh. Kalau Dua karena jadi mad tabi'i. jadinya Mad tabi'i kita bilang dua, jadi mad tabi'i. jadi Misal tadi ambil contoh ma anta. Ini mim fathah, ada alif, anta. Jadi kalau nggak mau baca anta, tetap baca ma. Alif sukun sebelumnya fathah, dua harakat. Fokus. Ini semuanya udah termasuk mad. Ya, jadi harus dibaca mad. Ayo, lanjut. Jazakumullah khair, Syekh. Ada lagi enggak? Itu jelas enggak, Hartena? Ya, Afwan, saya mau bertanya penjelasan tentang mad badal. Nah, Yang saya pahami selama ini, mad badal itu terjadi disebabkan karena bertemunya dua hamzah. apa? Nah, kenapa mad badal? Aha. Terus tadi mad badal dimasukkan ke dalam kelompok mad asli yang tidak disebabkan oleh hamzah dan sukun. Bagaimana maksudnya itu, Syekh? Ada yang kasih atau mengajar atau ambil mad badal ke dalam mad far'i karena ada hamzah. Tapi ada yang tetap di asli karena dua harakat. Yang di sini lebih dari dua. Di situ yang dua. Semua yang dua di dalam satu tempat. Di asli. Satu. Kedua, ini hamzahnya sebelum huruf mad. Yang masalah kalau hamzah setelah huruf mad. Lihat di sini. Sebelum mad ada hamzah, tetap baca dua. Setelahnya tidak ada hamzah, tetap baca dua. Tapi ini yang setelahnya ada hamzah, dibaca lebih dari dua. Itu. Jadi ada yang punya sebab untuk kasih atau belajar atau mengajar far'i di hamzah atau badal di dalam far'i, ada yang di dalam asli. Itu aja, nggak ada masalah. Syukran, Syekh. Afwan. Saya lagi, Syekh. Kan kalau mat ini kan sudah tertentu panjangnya. Nah, kalau umpamanya mat arid li sukun ini dia maksimal 6 harokat gitu ya, Syekh. Apa? Untuk mat arid li sukun itu maksimal 6 harokat panjangnya ya, Syekh. Maksimal 6. Nggak ada lebih dari 6. Berarti kalau lebih dari 6 itu nggak boleh gitu ya, Syekh. Nggak bisa. Ya, karena kan Jadi seringkali kalau ada masalah atau kalau ada yang baca lipi itu udah ditambah mad dari luar Al-Quran. Ya, karena seringkali kalau dengar imam itu ketika kita sholat berjamaah kan kadang kayak waladolin itu panjang banget, itu lebih dari 6 harokat itu. Ya, itu masalahnya sama imam itu tidak faham atau tidak belajar atau tidak fokus sama ilmu tajwid, mereka fokus sama nadanya aja. Atau ada yang tidak faham, walaupun jadi imam tapi tidak faham ilmu tajwid. Jadi mereka suka
Ya, Ya gitu. Jadi ini udah maksimal 6 harakat. Tidak boleh lebih. Tambah lagi, Syekh. Afwan, Apa? Syekh. Afwan, Silakan. Syekh. Ya. Tadi dijelaskan mat arid itu panjangnya 2 sampai 6 harokat. Maksud saya ini yang 2 harokat ini pada saat dia wakaf di kata pertama atau di akhirnya. Kan misalnya tadi Bukan yang mad arid sukun itu kalau ada kayak gini al-alamin, ar-rahim, ar-rajim, itu mad arid sukun. Oh ya. Terus ada yang menganukan juga yang 2 harokat Syekh itu 2. Bisa 2, bisa 4, bisa 6. Oh, iya. Tidak ada masalah. Tapi jangan pilih-pilihan. Misal dibaca surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Jadi 1, 2, 1, 6, 1, 4, 1. Jangan seperti ini. Semua 2. Atau 4 atau 6. Konsisten maksudnya. Iya. Iya, syukran Syekh. Ada lagi? Syekh. Ya. Tadi tadi disampaikan apa itu bila baca itu apa itu lebih dari 6 harokat itu melebihi batas dari tajwid ya Syekh. Itu gimana hukumnya Syekh? Banyak qori-qori yang ngikutin suara terus panjangnya. Tidak boleh gitu, tidak boleh, salah. Apakah dosa Syekh atau gimana? Dosa lah. Iya. Oh. Apa aja yang kita tambah sendiri dosa. Baik. Syukran Syekh. Afwan. Ada lagi? Pak. Ada atau sebentar yang nanya tentang lam dan ra, kenapa enggak termasuk mad atau enggak termasuk hukum idgham mutaqaribain, dan kaf dengan qaf tidak termasuk juga, atau tidak bahas idgham mutaqaribain, dan di sini kenapa enggak termasuk di dalam idgham mutaqaribain. Al-Imam Al-Jazari tidak bahas. Imam Al-Jazari yang kita lagi belajar bukunya tidak bahas ini. Ini kenapa? Tidak bahas ini. Tapi kalau kita mau bahas ini, ada idgham namanya mutaqaribain. Jadi ada mutamathilain, mutajanisain, sama mutaqaribain. Mutaqaribain itu maksud mendekat. Makhrajnya dekat sama sifatnya mendekat. Imam Jazari dibikin huruf lam dan ra satu tempat. Tapi asalnya ini bukan satu tempat. Lam dari sisi sampai ujung, ra dari ujung aja. Lidah maksudnya. Bah, kalau kita ambil ini kayak mutaqaribain, huruf lam dan ra udah ambil, udah belajar. Tapi qaf dan kaf, misal kata nakhluqkum, nakhluqkum. Lihat huruf qaf sukun. Huruf qaf sukun ketemu kaf. Makhrajnya dekat dua-duanya. Pangkal lidah, tapi qaf ke belakang, kaf ke depan. Makhrajnya jadi dekat. Ada hukum, ada hukum. Kalau qaf ketemu kaf, bukan kaf ketemu qaf. Karena biasanya kita hukum itu idgham ke depan bukan ke belakang. Yang di sini. Jadi sekarang qaf ketemu kaf gimana? Qaf ketemu kaf itu gimana? Ini ada dua cara membaca. Dua-duanya benar. Yang pertama, tetap ada sifat isti'la. Yang kedua, tidak ada. Namanya idgham kamil sama idgham naqis. Maksudnya, kalau ingat waktu kita belajar idgham mutajanisain, kalau ta ketemu ta, kayak basat ta, dibaca suara tebal aja dari ta. Ini bisa semua.
baca nakhluqkum, nakhluqkum, atau dibaca langsung nakhluqkum, lukum. Bisa. Di sini hal khusus untuk qaf. Bisa dibaca tebal dulu dan kaf, bisa dibaca kaf langsung. Dua-duanya boleh. Dan namanya ini idgham mutaqaribain, kayak gini aja. Baik. Yang punya pertanyaan lain silakan. Saya Syekh. Iya, Kuat. saya Syekh. Tadi disinggung masalah idgham kamil dan nakis. Yang saya ingin tanyakan ini Syekh, bagaimana pada saat menyebutkan huruf waw, memasukkan huruf waw pada idgham bigunnah yang nakis? Apakah langsung lebur ke makhraj huruf waw atau bagaimana Syekh? Langsung. Idgham itu langsung ke makhraj huruf kedua. Tapi ada yang membaginya Syekh. Ada yang membaginya bahwa ada yang kamil, ada yang nakis. Bagaimana maksudnya itu Syekh? Yang kamil itu untuk lam dan ra. Ya, atau yang kamil itu untuk semua idgham yang tidak ada lagi dari huruf yang sebelumnya. Sekarang kalau kita misal baca idgham nun sukun ketemu waw, miwal, masih ada merasa sifat dari huruf nun atau enggak? Ada sifat gunnah? ada. Jadi ini bukan kamil, bukan full, masih kurang. Kita belum memasukkan semuanya, masih ada gunnah. Yang kamil dihapus huruf nun 100%. Kayak kalau ada nun sukun ketemu ra atau lam. Ar-razaqna. Mana nun, mana gunnah? Tidak ada. Itu yang maksud kamil. Itu yang maksud kamil. Jadi dihapus huruf sukun 100%. Itu yang maksud kamil. Kamil maksud semua idgham. Semuanya dihapus. Atau semuanya dimasukin. Tapi kalau bukan kamil atau naqis, kurang, itu kenapa? Karena masih ada merasa dari huruf yang sebelumnya. Kalau misal kita coba ini, nakhluqkum, kita bilang bisa naqis, bisa kamil. Naqis itu kita akan baca nakhluqkum, ada suara tebal. Jadi belum kaf aja. Atau nakhluqkum, ini kamil. Jelas tidak? Saya bisa lihat bibirnya pengucapannya Syekh untuk idgham bigunnah yang ketemu huruf waw. Saya tidak miwaraihim. Ya, mau apa? Anunya Syekh, ya mulutnya. Cara penyebutannya. Langsung masuk waw. Miu. Afwan. Ya, miu. Wara. Miu. Khalas, sekarang kita udah selesai huruf sukun, huruf sukun. Langsung ke huruf kedua. Huruf kedua, waw jadi ya jadi mi, seperti itu. Mim jadi langsung sekarang kita baca huruf yang kedua. Udah lupa huruf yang pertama. Ada lagi? Syukran Syekh. Saya Syekh, afwan. Saya Syekh. Silakan. Iya. Ini masih huruf lam dan ro. Syekh kan ada sifatnya yang namanya al-inhiraf. Ya. Yang saya pernah dengar bahwa al-inhiraf itu artinya melenceng dari makhrajnya. Maksudnya bisa dibaca tidak pada makhrajnya. Yang mana yang dimaksud itu Syekh? Karena ada juga yang mengatakan dari segi suara dan dari segi makhrajnya yang jangan seperti ini. Ya. Kita nggak bisa ambil arti dari buku langsung kasih. Harus kita menjelaskan artinya itu maksudnya apa. Bukan seperti ini. Apa itu, kita udah bilang inhiraf itu kayak miring. Ya. Miring itu di huruf lam kita bilang kemarin waktu belajar sifat dibilang yang miring suara huruf lam. Bukan makhrajnya suara. Suara itu kita bilang di huruf lam biasanya keluar dari depan.
Tapi karena kita udah tutup dari akhir sisi sampai ujung lidah, jadi suara mau keluar tutup. Gimana? Baru miring sampai dapat tempat. Dapat tempat dari mana? Dari gigi kelima. Baru keluar. Ini yang maksudnya miring. Jadi keluar dari kanan dan kiri. Di huruf ra, kita bilang udah buka. Jadi suara keluar dari sini. Maka ada masalah. Kita bilang di huruf ra, lidah. Yang miring sedikit ke kiri. Ke kanan, afwan. Aja. Tapi kita nggak bisa baca dari makhraj lain. Tidak ada huruf yang bisa baca dari makhraj lain. Oh ya, gitu ya. Oh, jadi bukan dari makhrajnya ya Syekh ya? Nggak bisa. Oh iya. Oh ya, syukran Syekh. Hah, ada lagi? Syekh, satu lagi Syekh. Yang pertanyaan saya yang pekan lalu itu yang mim sama ba itu berarti termasuk di mutajanisain gitu ya Syekh? Mim sama ba mutajanisain karena makhrajnya sama. Oh iya, nah Syekh. Syukran. Afwan. Hah, ada lagi? Baik. Coba merajaah lagi pekan depan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Besok, kenapa pekan depan? Besok insyaallah subhanahu wa ta'ala kita masuk ke al-waqf wal-ibtida. Al-waqf wal-ibtida itu sebenarnya harus paham bahasa Arab. Harus paham bahasa Arab. Tapi kita coba insyaallah menjelaskan arti-arti atau kata-kata yang ada. Tapi sebenarnya harus ini paham, bukan paham bahasa Arab atau bisa bicara bahasa Arab, harus paham juga grammar dan harus paham nahwu dan harus paham. Jadi kalau ada juga orang Arab tidak bisa paham kalau enggak belajar bahasa Arab, walaupun orang Arab. Gitu. Baik, jazakumullah khair, barakallahu fikum, waffaqana Allah wa iyyakum li kulli khair wa rada 'anna 'ankum. رضاء لا سخط بعده وغفر لي ولكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. آمين وإياكم، بارك الله فيكم. Barakallah.